Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita Livia, mahasiswa jurusan Sastra Indonesia 2021, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja artikel ilmiah saya yang berjudul Kritik Sosial dalam Cerpen Larasati karya Dwi Cipta. Dalam presentasi kali ini akan ada 3 bagian, yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sebelum mengarah ke pembahasan mengenai artikel yang saya susun, saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita yang ada di dalam cerpen Larasati. Sebelum mengarah ke pembahasan mengenai artikel yang saya susun, saya akan menceritakan sedikit mengenai cerita yang ada di dalam cerpen Larasati. Cerpen ini mengisahkan seorang pria bernama Prasetyo yang menceritakan kisah masa lalu Prasetyo ketika ia berkuliah. Diceritakan bahwa ketika ia kuliah, Prasetyo itu kuliah pada era kerusuhan 98 gitu. Pecah-pecahnya kerusuhan 98 gitu. Prasetyo sendiri ini memiliki kawan karib bernama Kunto. Dari Kunto, ia dikenalkan kepada seorang gadis bernama Larasati atau biasa dipanggil dengan Lara. Pertemuannya ini bukan pertemuan pertama kali sebenarnya ketika ia dikenalkan oleh Kunto. Pertemuan pertama kali Prasetyo itu ketika ia sedang ingin membaca sebuah buku sastra Rusia di sebuah lapak di depan kampus waktu itu. Tidak sengaja buku yang ia pegang ternyata adalah buku yang ingin dibeli oleh Larasati. Nah, setelahnya kemudian mereka semakin dekat dan semakin dekat begitu. Setelah itu ada satu momen ketika Larasati ini mengantarkan makanan kepada Prasetyo yang sedang turun aksi begitu. Tanpa disengaja, Larasati ini terjebak pada kerumunan demonstrasi. Alhasil kepala Larasati itu berdarah begitu di bagian pelipis. Setelah itu Larasati sedikit berubah, tidak sedikit tapi memang berubah karakternya. Yang tadinya itu ceria dan cerdas begitu, jadi orang yang pemurung, lalu orang yang banyak melamun begitu. Setelah itu Larasati dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena akibat ada gangguan jiwa dalam diri Larasati. Ketika Larasati masuk ke rumah sakit jiwa, Prasetyo ini lulus lalu keluar dari kota di mana ia berkuliah. Setelah lama kemudian, Prasetyo kembali lagi ke kota ini untuk menemui Kunto dan menanyakan kabar Larasati itu bagaimana. Tapi ternyata ketika Prasetyo menanyakan kabar Larasati kepada Kunto, Kunto hanya menjawab bahwa Larasati sudah disemayamkan kemarin. Prasetyo maksud saya sempat marah, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu sekiranya keseluruhan cerita dari cerpen Larasati. Selanjutnya pembahasan mengenai artikel yang saya susun seperti yang ada pada judul video kali ini. Dalam pendahuluan paragraf pertama dijelaskan mengenai latar belakang, yakni karya sastra merupakan media pengarang dalam mengungkapkan pesan atau gagasan-gagasan atau bahkan kritik sosial. Lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut. Karya sastra merupakan buah hasil kegiatan berpikir kreatif pengarang yang dipengaruhi oleh keadaan realitas sosial lingkungannya. Disajikan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa komunikatif atau dalam bentuk lisan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Wallace dan Warren yang mengemukakan maksud saya bahwa sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Karya sastra dibuat dengan memiliki tujuan sebagai media pengungkapan pengarang sebagai manusia dalam menyikapi berbagai hal, sehingga karya sastra juga merupakan bentuk reaksi pengarang terhadap suatu gejala sosial yang terjadi maksud saya di masyarakat. Biasanya muncul sebab adanya perasaan resah atau ketidakpuasan terhadap gejala yang terjadi. Oleh sebab itu, karya sastra memuat beragam pesan, gagasan-gagasan hingga kritik di dalamnya. Selanjutnya, pada paragraf kedua dalam pendahuluan dan seterusnya, paragraf seterusnya maksud saya, berisi mengenai fakta-fakta umum. Fakta umum yang dijelaskan dalam paragraf 2 yakni mengenai kritik sosial.
Kritik sosial merupakan bentuk respon terhadap suatu keadaan sosial yang dianggap tidak sesuai atau tidak diharapkan oleh masyarakat, khususnya oleh pengarang dalam konteks artikel ini. Biasanya, respon kritik muncul akibat adanya penyimpangan-penyimpangan sosial di masyarakat sekitar pengarang, dan penyimpangan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun, entah dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau oleh sebuah instansi. Kritik sosial dianggap sebagai salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang bertujuan atau berfungsi sebagai kontrol terhadap jelasnya sebuah sistem sosial atau proses bermasyarakat. Hal tersebut merupakan pendapat dari Oxinata pada 2010. Kritik sosial dapat dikemukakan dalam berbagai media, salah satunya dalam bentuk karya sastra. Para sastrawan biasanya mengungkapkan keresahannya melalui karya-karya yang mereka ciptakan. Kritik tersebut dipaparkan secara tersirat atau bahkan dipaparkan terang-terangan di dalam sebuah karya sastra. Sehingga tidak mengherankan apabila sastra sering dianggap sebagai sebuah propaganda oleh pihak-pihak oposisi atau pihak-pihak tertentu, terutama pihak yang merasa dikritik melalui sebuah karya sastra. Selanjutnya, dalam paragraf 3 pendahuluan dijelaskan mengenai cerpen. Cerpen merupakan produk hasil sastra yang tergolong dalam jenis prosa yang memaparkan cerita tidak bertele-tele dan padat. Berbeda dengan novel yang memuat berbagai peristiwa dari seorang tokoh, cerpen biasanya hanya berfokus pada beberapa peristiwa namun dikembangkan lebih luas, sehingga cerita yang dipaparkan tidak sepanjang dalam novel. Nurgiantoro menyatakan bahwa cerita yang baik hanya menggambarkan detail-detail tertentu yang dianggap penting dan tidak akan jatuh pada penggambaran dan pelukisan yang panjang lebar. Karena hal itu hanya akan membuat pembaca merasa jenuh. Walaupun tidak sepanjang novel, cerpen memiliki unsur pembangun yang kurang lebih sama, yaitu tema, alur, penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan amanat. Karena merupakan refleksi dari suatu masyarakat, cerpen yang merupakan salah satu hasil karya sastra dapat mengandung gambaran kondisi sosial suatu masa. Oleh sebab itulah, melalui cerita dalam cerpen, pengarang menyampaikan pesan-pesan, gagasan, atau sindiran yang digunakan sebagai perwujudan kritik sosial terhadap kondisi masyarakat. Salah satu cerpen yang saya anggap mengandung sebuah kritik sosial yakni cerpen Larasati, karya Dwi Cipta. Yang pertama kali dijelaskan tadi, sudah dijelaskan, terbit di Koran Harian Jawa Pos pada 17 Januari 2021. Cerpen Larasati saya pilih untuk dikaji karena memiliki cerita yang menyinggung mengenai kerusuhan pada tahun 1998. Yang pada eranya bagi para pengarang karya sastra maupun mungkin bagi jurnalis pada waktu itu sulit untuk menyuarakan pendapat melalui sebuah karya, apalagi karya sastra. Karena pada era itu karya sastra dianggap sebagai propaganda, sehingga karya sastra mendapat pencekalan yang sangat-sangat ketat oleh rezim Orde Baru. Karya sastra dibatasi, pers juga dibatasi, penerbit-penerbit juga dibredel pada waktu itu, sehingga pengarang sulit untuk mempublikasikan karya mereka, terutama karya-karya yang mengandung kritik terhadap rezim. Terjadinya kerusuhan ini merupakan puncak dari kekesalan rakyat menghadapi rezim Orde Baru yang dinilai sewenang-wenang dan merasa tertekan begitu rakyat pada era itu. Rakyat juga merasa pada tubuh pemerintahan banyak terjadi praktik tindak korupsi. Dipelopori oleh para mahasiswa, demonstrasi pun berlangsung di banyak tempat dan berujung dengan kerusuhan yang diikuti oleh banyak masyarakat di berbagai daerah. Bahkan banyak menyebabkan kerugian harta benda hingga kehilangan nyawa. Untuk meneliti lebih lanjut mengenai keterkaitan masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan karya sastra pada cerpen Larasati yang memaparkan gambaran era kerusuhan 98, teori yang digunakan dalam artikel ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Warren dan Wallach.
Warren dan Wallach berpendapat bahwa fokus perhatian sosiologi sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Lalu bagian manakah yang dianggap sedikit atau menyinggung mengenai kerusuhan era 98? Yaitu ada pada seorang tokoh bernama Larasati. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Larasati biasa memanggil dirinya sendiri dengan Lara, yang merupakan salah satu tokoh yang diceritakan dalam cerpen adalah salah satu dari sekian banyak orang-orang yang menjadi korban atas insiden kerusuhan 98. Lewat dialog antara Larasati dan Prasetyo sebelum tragedi pada Lara terjadi, Dwi Cipta sebagai pengarang mengemukakan keresahan era itu. Lewat dialog antara Larasati dan Prasetyo sebelum tragedi pada Lara terjadi, Dwi Cipta sebagai pengarang mengemukakan keresahan masyarakat era pada saat itu. Juga pada dialog antara Prasetyo dan Kunto, Dwi Cipta mencoba menggambarkan tindakan para pihak aparat terhadap orang-orang yang berani melawan rezim. Tujuan artikel ini dibuat yaitu untuk mendeskripsikan kritik sosial yang disampaikan pengarang dalam cerpen Larasati. Kedua, mengetahui bagaimana kritik disajikan dalam cerpen Larasati. Ketiga, mengetahui kondisi masyarakat era kerusuhan 1998 melalui cerpen Larasati. Dalam konteks sastra, karya sastra yang mengandung kritik sosial dikatakan sebagai alat pengendali sosial dengan cara persuasif, karena lebih menekankan pada usaha mengajak untuk membimbing. Karya sastra merupakan refleksi masyarakat tertentu pada era tertentu. Oleh sebab itu, karya sastra bukan menjadi sekedar karya imajinatif belaka, melainkan suatu proses kreatif. Poin penting pada sebuah karya sastra ialah dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial terhadap berbagai penyimpangan yang ada di dalam masyarakat, dan salah satunya adalah penyimpangan sosial yang dilakukan oleh rezim Orde Baru kepada masyarakat pada era kerusuhan 1998. Masuk pada bagian pembahasan, yaitu bagian kedua dalam artikel ini. Pada bagian pembahasan dipaparkan mengenai kritik terhadap rezim Orde Baru. Bagian manakah cerpen ini yang mengandung kritik kepada rezim Orde Baru? Yaitu pada narasi berikut. Di sela-sela keriuhan mahasiswa dan dosen yang terus membicarakan naiknya suhu politik, ia tenggelam dalam gairah membacanya dan rasa frustasi membayangkan akhir dari masa kacau yang tak punya arah ini. Selain itu, dijelaskan juga pada bagian dialog antara Larasati dan Prasetyo yang berbunyi, "Bisakah kau bayangkan bagaimana jadinya setelah rezim ini turun? 30 tahun rezim ini mengatur hidup kita," ujarnya. "Ya, lebih celaka lagi kalau rezim terkutuk ini terus dipertahankan," ujarku. Dalam kutipan tersebut, Dwi Cipta menggambarkan kondisi politik di era menuju akhir Orde Baru yang semakin memanas. Ia menyinggung bagaimana perasaan frustasi dan kebimbangan masyarakat mengenai masa yang akan datang. Akankah masa depan akan lebih baik atau bahkan justru bertambah parah? Selain pada penjelasan di atas, ada pula sindiran atau kritik terhadap rezim Orde Baru, yakni perilaku rezim Orde Baru kepada orang-orang yang dianggap kiri pada waktu itu, yaitu pada narasi berikut. Ia berasal dari Blitar Selatan. Sebagian keluarganya habis dibantai semasa geger akhir September 1965. Ia sendiri terhindar dari maut karena diasuh oleh pamannya yang tinggal di Malang. Sejarah keluarganya ia kubur nyaris tidak pernah diceritakan ke orang lain. Narasi kedua yaitu sebagai berikut. Ia menyimpan sendiri semua taktik dan tujuan-tujuannya. Namun aku mempercayainya. Dendam kepada rezim politik yang menghabisi nyawa keluarganya cukup menggaransi tindakannya. Kedua kutipan ini merupakan cerita latar belakang teman tokoh utama yaitu Kunto. Keluarganya dibantai pada akhir tahun 1965 yang merupakan peristiwa mengenaskan bagi sejarah Indonesia. 6 jenderal dibunuh dan PKI digadang-gadang sebagai dalam peristiwa tersebut. Buntut panjangnya adalah banyak masyarakat yang dianggap sebagai simpatisan PKI dibunuh tanpa ada peradilan.
Peristiwa ini pula merupakan titik awal peralihan kekuasaan dari Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno ke masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dalam potongan cerita yang dipaparkan dalam bentuk narasi ini, Dwi Cipta mengkritisi tentang tindakan sewenang-wenang pemerintah kepada masyarakat yang terwujud dalam penghilangan nyawa jutaan orang tanpa adanya proses hukum yang berlangsung. Pada era peristiwa 1965, pembinasaan terhadap orang-orang banyak terjadi hanya atas dasar dugaan. Hal ini menimbulkan ketakutan di masyarakat sekaligus menimbulkan stereotip masyarakat yang melekat hingga sekarang. Banyak dari pihak keluarga korban yang ternyata tidak bersalah mengalami kerugian, hilangnya nyawa, dan hilangnya nama baik dari keluarga. Selain kritik terhadap rezim Orde Baru, cerpen Larasati juga memuat kritik terhadap aparat yang bertindak represif. Salah satu dari bukti atau data dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Yakni ditunjukkan pada dialog yang dipaparkan atau dikatakan oleh Kunto. Dialognya adalah seperti ini. Dasar mulut busuk, untung mulutmu selamat dari gebukan popor senapan. Kalau dulu aku tidak pintar, mungkin nasibmu sama dengan Tanto. Mulut digebuk popor, belakangannya disepak sepatu tentara. Nah, dalam kutipan di atas, Dwi Cipta memaparkan kritiknya melalui dialog tokoh dalam cerpen kan mengenai tindakan intimidatif, bahkan cenderung ke arah kekerasan terhadap masyarakat yang dianggap melanggar atau melawan oleh para oknum-oknum aparat ketika insiden kerusuhan pada tahun 1998. Lalu yang terakhir merupakan bagian penutup, yaitu bagian ketiga dalam artikel ini. Dalam bagian penutup disimpulkan bahwa dalam cerpen Larasati terdapat 3 kritik, yaitu kritik terhadap rezim pemerintahan Orde Baru, kedua menyinggung mengenai dampak sosial yang diterima oleh masyarakat akibat peristiwa 1965, dan kritik terhadap aparat yang melakukan tindakan represif, cenderung menggunakan kekerasan. Cerpen ini dihasilkan akibat adanya pengaruh kondisi sosial yang terjadi di masyarakat pada era kerusuhan 1998, bahkan dari tahun sebelumnya, yakni peristiwa pembantaian rakyat oleh rezim di era tahun 1965. Dwi Cipta sebagai pengarang dalam cerpen Larasati memaparkan kritiknya menggunakan narasi dan dialog antar tokoh. Itu tadi mengenai pembahasan artikel ilmiah yang saya susun dengan judul Kritik Sosial dalam cerpen Larasati karya Dwi Cipta.